Alright, brother and sister universe, balik lagi bareng Ega di sini. Udah lama kita nggak podcast, hampir 3 bulan yang lalu kita terakhir podcast, bisa jadi 3 bulan yang lalu atau lebih ya. Maafkan, Hegemony TV sebelumnya udah nggak bikin konten-konten kayak gini dan jarang konten karena kita sibuk dengan studio baru di belakang kita, new home, new world kita. Sebelumnya kenapa Hegemony hiatus dulu, karena ada beberapa yang bukan masalah sih, lebih ke perbarui studionya, IO-nya dan yang lain-lain ya. Kalian boleh, tapi Instagram kita masih jelas, masih aktif. Ada beberapa event yang kita media partnerin atau kita bikin gitu, jadi kalian boleh pantengin Instagramnya di Hegemony TV Official atau subscribe di YouTube-nya di Hegemony TV, dan tentunya kalian boleh subscribe channel ini. Terima kasih. Dan sekarang kita mulai podcast lagi, yang pertama di studio baru kita bareng the one and only host kalian, Tong sedih kurang serangan ngobrol dulu. Orangin konten reaksi wae gitu. Lainnya podcast. Oke, geng. Tanpa menunggu lama, the one and only band hardcore dari tentunya Cianjur, kota tercinta kita, mau datang ke sini dan sudah datang ke sini, main ke studio baru kita. Please welcome Involve. Masuk. Involve kan ya? Takutnya Ega salah ngomong. Bisi salah ngomong kan Ega? Oh sih. Paling sini punten rada sempit aya nama studiona nya. Kelihatan kan guys? Wajah-wajah ganteng kita. Asbak. Bentar, yang ngambil dulu asbak. Apa kabar Involve? Baik. Alhamdulillah. Ega, serasa belum kenal dia lah. Asa-asa gimana? Serasa belum kenal kita. Gimana? Asa-asanya, asa pernah tinggal di mana gitu. Anjir, kalian band pertama yang masuk ke studio kita yang baru. Terima kasih udah datang. By the way ya. Sama-sama. Kalian boleh lihat studionya di Pasir Gede Raya. Kita ada Hegemony Merch di sini dan Hegemony Record tentunya. Kalian boleh datang ke sini, boleh main ke sini. Dan sekarang kita balik lagi ke podcast kita. Yang ada di sebelah Ega ini ada info. Gimana sih band ini terbuat? Pertamanya siapa yang ngidein? Siapa yang jadi masterpiece-nya? Jimen sih. Pertama Jimen. Berawal dari Angga sama Bocil main ke rumah Pak Jimen. Ya. Gimik-gimik bikin. Pertamanya gimik-gimik bikin. Ajakin Iam. Terus Sang masterpiece kita. The one and only. The one and only. From Cianjur. Terus mulai dari calling biasa sampai ketemu. Ya. Terbentuklah si Involve. Pertama belum kedatangan Dendi ya? Dendi. Belum. Pertama belum Dendi. Cuman semenjak datangnya Dendi masuk ke Involve, jadi ajang buat niatnya seriusnya. Niatnya. Jadi ya semenjak adanya Dendi masuk ke Involve jadi semakin serius dari situ. Mungkin jadi band yang serius. Jadi band yang serius, bukan buat main-main lah. Ya udah tuh, udah sekarang ngapain main-main kan? Main-main sih, cuman main. harus ada effortnya. Betul. Gitu Ya, kan. betul. Sekarang kalian ketambah ada yang udah berumah tangga, ada yang Sudah pernah berumah tangga. anjing aing tuh hari ngomong kita. Pasti anjing Aing tuh hari aing pengen ngeluarin, cuma aing enggak berani anjing. Pasti udah ketangkep soalnya itu kan Ada umpan ya. kampung. Dan ada yang mau berumah tangga. Sangat komplit, bener-bener. ya? Info tuh bener-bener kalian gitu.
soalnya emang si Impop dibentuk ya emang dari berbagai Generasi mungkin ya. generasi, Ya, betul. berbagai Generasi aja. kesukaan, berbeda kesukaan musik maksudnya. Sorry motong beberapa generasi. Sorry ya. Punten nih, kita benar generasi loh. Ega, Ya, Najimen, Nampi. Ayam, Adendi gitu. Old Angga, school. Iki, kita Old beda school. generasi kan ya maksudnya. Old school. Dan kalian nyatuin ini di info men. Ya. Nah, gitu. Kenapa sih sebelum masuk ke materi ya? Ya. Kenapa sih namanya involve gitu? Kenapa? Ya. Sosana kan jawab. Coba. Saya jawab. Iki biar jawab. Involve tuh artinya terlibat ya. Jadi kenapa namanya involve tuh? Karena kita semua terlibat. Mhm. Berlima ini tuh harus Wajib. dan ya memang harus terlibat dan pasti terlibat dari lima, makanya terbentuk namanya involve. Awal mula ngambil involve tuh Sebetulnya bukan Apa ini? hip hop sih dulu sebetulnya. dulu homeless. Pertama homeless. Emang homeless kalian? Ya. Maksudnya filosofinya filosofinya bukan ke situ dulu. Paling kali vokalis yang bahagia. Wah, cuma Pak Jimen nih. Pertama homeless, terus masih agak Gerombok lagi. grunding ulang jadi unhomeless, Ya. dan terakhir involve. Boleh tambahin sedikit. Oh, Jadi sebetulnya pas waktu si homeless itu kita baru saya, Iki, Angga sama Iam. iya. Udah emang langsung ngobrol. Kita tuh emang emang nggak ada niatan bercanda sih sebenarnya. Karena kalau Dari bisa pertama dikatakan emang kita ini semua penikmat musik, penikmat musikku juga. Terus emang pernah di band juga, band sebelah. Ya bisa dikatakan kalau untuk saya sama Iki bisa dikatakan gerombolan patah hati lah. Iya, iya. Aing teh masih yang band-bandan tama ke alireun. Bener sih. Jadi ya saya ngobrol-ngobrol sama Iki surah nyen band anyar anu lebih serius. Nah, kebetulan ketemu Angga punya saudara. Ternyata saudaranya itu the one and only. Ilham Badur Salam. Jujur saja emang ngefan dari dulu. Soalnya kan sering beberapa kali event ya, Ya. Am ya. Ya, Sering betul. ketemu cuman say hey doang. Nah, di janjian kontak ketemuan langsunglah tercetus si homeless itu. Ya filosofinya bukan maksudnya kita jadi gelandangan atau digiaman, dia filosofinya itu kita si homeless diambil dari kata home-nya itu bukan Rumah. itu ya rumah. Jadi kita dari berbagai generasi, jadi berbagai bisa disebut berbagai jenis musik yang berbeda kesukaannya kan. Nah, jadi di satu rumah dinamain si homeless. Cuman udah berselang beberapa waktu itu kan sebenarnya ada personel yang lain di luar ini. Sebelumnya. Dan ini belum masuk berarti? Ya. belum. Mulailah bikin materi, bikin mentahan, bikin. Cuma siang orang yang itu emang kelihatannya emang mungkin Kurangnya aja mungkin ya. bukan kurangnya sih, jadi nggak masuk sama si Bukan. visi misi kita dari awal. Jadi Jadi musik yang kita pengen tuh misalkan seperti A, ya dia tuh kan Masih istilahnya bingung istilahnya. jadi belum sampai ke situ, belum sampai kepikiran. Nah, mungkin dia tidak bisa mengikuti, dianya juga mungkin sibuk dengan studinya, anak sekolahan kan, Iya. baru anak kuliahan. Nah, daripada kita jadi terhambat sama satu orang itu, kebetulan pas main ke Pesona Ada Mas Dendi. ada Mas Dendi. Emang Ngobrol ya, mungkin Mas Dendi kan emang berlatar belakang pengetahuan musikalitasnya, terus dia emang juga punya band yang cukup keren di Cianjur. Jadi pas begitu kita ngobrol langsung klop gitu aja. Nah, sesudah si Mas Dendi ketemu sama kita, barulah tercetus. Pertamanya si Am, dia ngomong, "Pak, kayaknya untuk homeless nggak cocok." kurang ya. Kurang. Soalnya kan udah berbagai, emang baru bentar, cuman udah melewati berbagai fase yang emang menuju keseriusan yang lebih serius. Ya. Kebetulan Dendi kan orangnya emang cukup oke. Disatuin sama Iki yang nge-match juga, jadi
gimana kalau kita bikin nama yang baru lagi biar lebih kena aja sama visi misi kita, sama musik yang kita ingin. Dan emang nyambung juga sama karakter kalian. Nah. Pengen si band ini tuh involve semuanya. Nah, itu pas begitu ketemu sama Denny ngobrol, gimana kalau misalkan emang ada beberapa nama tuh. Iya, Kan banyak. beberapa nama. Nah, pertama filosofinya si Impop, kita kan memutuskan sesuatu itu kita nggak bisa sepihak. Kita Iya. harus misalkan, Iya. emang saya di sini, maaf ya, bukannya body shaming, saya kan lebih tua. Bukan kayak ngomong. Rasa diri. Emang kan saya lebih tua, cuman saya lebih menghargai personel yang lain lah. Nanya dulu ke Iki, nanya dulu ke Angga, Voting. nanya dulu ke Iam, voting dulu. Ini gimana nih, udah masuk Dendi, apa mau kita ganti nama apa gimana? Nah kebetulan anak-anak juga emang satu pemikiran. Ya udah Kak, Setuju juga ya? ganti ngaranna lah, asal kurang pas gitu. Ditanya satu-satu, Iki pengen apa, saya pengen apa, Angga pengen apa, Iam pengen apa, Dendi pengen apa, dipoting lah. Dan setuju sih. Sebelum dipoting si Impop kan ditanya dulu satu-satu. Nih namanya ini artinya apa, filosofinya gimana? Kebetulan si Impop tuh emang kena banget filosofinya, artinya. Jadi ya udahlah, kita kan kalau misalkan apa-apa kan harus dirundingin dulu, dipotingin dulu. Ya udah, berarti kita semua terlibat, ya udah Impop aja. Gitu. Kasih nama Impop gitu. Tapi emang nyambung juga kalian, maksudnya di antara kalian kan maksudnya sorry Ya. lintas generasi lah. Ya. Ada beberapa banyak banget band-band di luar sana yang emang mungkin si aing paling tua loh di sini, kenapa kalian gak ngargain aing gitu atau gimana gitu kan. Tapi kalian bisa nyambungin ini semua gimana sih caranya gitu. Kayak Pak Jimen kan mungkin emang pasti di paling dihargai ya. Cuman kenapa sih bisa nyambung, kalian tuh bisa nyambung gitu? Karena kalian beda lintas generasi, tapi bisa nyambung gitu. Kenapa? Ini dijawab sama yang muda. Sepemikiran gitu. Dijawab sama yang muda dulu ya, Iya. saya ya. Ini jawab lagi. Oke. Jawab lagi. Jadi gimana nya? Ya intinya mah Panjimen jeung Iki kan udah lama, Iya. pernah band-bandan bareng. Udah lama kenal. Ya. Chemistry udah Chemistry, ya. udah nggak diraguin lagi tuh chemistry. Kan sama Angga juga sama. Pak, bukan berarti Panjimen lebih tua, saya lebih muda. Jalan lebih ya masuk Udah klop lah. Udah klop gitu ya. Iya. Udah nggak kagok Nah, menurutnya. gitu. Gitu pun sama Ayam juga gitu. Yang lain pun sama Yang lain gitu. pun sama. Soalnya kalian kan maksudnya sorry nih, kalian kan pasti sebelumnya tuh beda-beda genre dong. Ya. Ayam bukan hardcore, Pajimen punk Iya. gitu kan. Angga reggae gitu kan. Bisa maksudnya. Kak, gimana sok sekarang? Dendi deadcore gitu kan, dengan tatonya yang banyak itu. Deadcore banget kan. bukan ini. Icon si Impop, Dendi we. Dendi pokoknya Dendi Oh, harus mau depan dengar lah. mau dengar Dendi, Impop. Frontman, middleman, Dendi. Sama perbedaan genre. Oke. Kenapa gitu bisa jadi satu genre ini? Kalian setuju dengan si Infop ini, setuju dengan yaudah deh hardcore mungkin. Iya. Sorry itu saya apa kalian hardcore emang lagi naik-naiknya sekarang gitu dengan pakaian mereka yang Enggak. Lagi hype lah. lagi hype-nya gitu kan. Ya sih, sebetulnya gini, pas begitu emang Angga ngobrolnya ke orang istilahnya, Untung lalu ngomong cigan. emang cina orang ngeband arek mah cina gitu kan ya. Iya. Orang kan yang tipikalnya sih kumahanya. Kumaha. Balik gitu, balik gitu. Lu balik gitu. Bener, cina bener. Soalnya kan orang ningali si Angga sosoknya emang si Ima kan jelema jika nu teu serius nih. Tapi orang teh nyaho mainnya boga potensi kan. Nah, pas emang orang ditanya personelna heula kan sebelum nanya ke dia pribadi nih. Saha wae anu jelema-jelema rek dibawa gitu kan. Ya, dijelaskan di situ ada Pajimen, ada Iki juga dan satu orang itu. Dan waktu Sebelum itu, masuk Dendi, sorry motong. iya, sebelum masuk Dendi. Dan waktu itu telat sih. Dan pada waktu itu orang langsung nodong gitu ke mereka gitu. Terutama ke Angga dulu.
ya orang ngayunyin band cuman orang embung anu hasilnya teh serius gitu. Karena buang waktu gitu kan, buang duit lah geus bogoh gitu kan, banyak yang dibuang gitu. Jangan sampai semua ya itu yang terbuang itu tidak menjadi sesuatu gitu. Jangan ngejam kecil. Nah, orang yang sarjana itu emang serius gitu. Dan emang waktu itu belum ada Dendi, emang udah kerasa gitu ya. Maksudnya udah kerasa teh kayak masih orang geus dapat. Orang kan lebih orang di samping orang fokus langsung ngobrol ke musik ya gak? Ya orang pribadi gitu. Orang lebih ke si chemistry itu dulu yang harus dapat. Karena nanti kalau ngobrol sebelum ngomongin materi ya. Jadi udah belum ngomong juga pasti udah tahu kemana gitu kalau emang chemistry udah dapat gitu. Dan pada waktu itu masih emang jalan berempat, dan begitu pun nama masih unhomeless, dan sampai akhirnya terjadi sebuah nama yang dipatenkan Involve itu pas begitu Dendi masuk. Karena emang saya juga kan udah lumayan lama juga kenal, kalau kenal sih belum begitu lama ya, cuman mungkin karena chemistry itu langsung dapet ya. Nah itu jadi makanya pas begitu beda genre di perorangan kita, kalau menurutnya cek orang emang orangna geus sa chemistry gitu, itu mah pasti dibabadi terus gitu bikin materi itu. Jadi intinya mah emang bener-bener si Involve itu teh menjadikan suatu karakter kan. Iya, betul. Dari setiap orangnya gitu. Itu sih Kak. Susah nggak sih Kak buat Angga sendiri nyatuin pikiran Angga ke mereka gitu? Disebut susah sih enggak, disebut enggak juga ya. Susah. Iya. Jadi Enak. Yang bikin enaknya di Involve tuh pertama nggak adanya senioritas. Enaknya di Involve nggak ada senioritas. Kedua, kalau misalkan ngomongin kasar ya, kalau misalkan ngomong, mana ulah gitu, memang to the point. Enaknya kayak gitu, enaknya to the point, tidak ngomongin di belakang, tapi sesuai batasan. Ya kan nggak mungkin juga enggak sama bocil ngobrol, sama Iki ngobrol ke Pajimen dengan bahasa sebaya kan nggak mungkin. Enaknya kayak gitu, jadi nggak sulit sih sebenarnya. Yang dibikin sulit, pemikiran Angganya yang bikin sulit. Kadang nggak nyampe. Boleh nambahin? Boleh. Tadi kan pertanyaannya yang masalah genre ya? Iya. Genre. Sebetulnya sih emang saya dulu di punk. Cuman waktu dulu di punk juga kan saya dengerinnya kan kayak band-band old school. Kalau misalkan kalau di lokal kan kayak Jeruji album pertama kan, yang terus Jeruji album Freedom kan itu emang hardcore banget, hardcore punk pisan. Jadi sebetulnya pas begitu sekarang kita bikin band hardcore, emang dari dulu emang suka gitu, Soalnya ternyata si punk sama si hardcore tuh emang satu root sih sebenarnya. Iya. Kalau yang pernah saya baca gitu ya. Tipis-tipis lah ya. Dulu kalau nggak salah mulai muncul, ini sorry ya kalau misalkan saya salah, bisa DM, bisa DM lah kayak gak lah, carikan Komen. kalau nggak salah kalau nggak salah justru itu sih kata-kata hardcore, nama hardcore tuh dulu justru dari band punk yang kalau nggak salah tuh namanya tuh DOA, doa, pernah dengar? Ada tuh kan yang singlenya berjudul hardcore. Nah dari situ muncul hardcore. Kadang maksudnya enggak juga. Jadi nggak begitu sulit sih, begitu sulit. Jadi ya berjalan aja. Terus masalah untuk kayak beda umur, alhamdulillah meskipun anak-anak kelihatannya urakan, kelihatannya gimana ya, slangnya, sorry tapi budak slangnya resep sih, cuman slangnya, cuman alhamdulillah untuk masalah attitude the best. Oke. Itu nomor satu sih. Menurut saya. Kalau iya betul. Kalau menurut saya sih orang jangan di luar cara berbicaranya, cara penampilannya. Yang penting dia attitude-nya. Jangan mentang-mentang dia paling muda dan pasti paling dikucilkan, bukan itu juga. Enggak. Soalnya bakal dapat respect dari orang kok gitu. Betul. Soalnya di si Involve itu emang semua punya andil. Nggak bisa memutuskan salah seorang, nggak bisa. Walaupun Pak Jimen juga nggak bisa. Iya, nggak bisa. Pak Ayam juga nggak bisa. Soalnya gini, kalau kata senior saya yang dulu di pang-pangan, tua itu bukan berarti benar.
Angger we masih kolot masih maneh kolot salah mah salah we. Setuju. Paribasa nggak ada orang tua yang durhaka cek salah anjing. Aya. Salah mah Salah we. Di Indonesia loh, Pak. Salah we. Ajal. Salah. Jadi ya saya menerima kritikan, masukan sangat Referensi. open. Batur Yang penting gitu. Tapi maksudnya kalian juga sorry itu saya pas banget gitu momen kalian di saat kalian emang bikin band hardcore dan sekarang hardcore lagi naik-naiknya gitu. Hype Tambah banget. lagi kayak si apa? TLC itu, Ya. terus si apa? Si Heavy Step, ya. si Wake Up the Dead gitu. Kalian emang momennya emang Pas banget. gitu. Emang bukan ngikutin gitu, maksudnya Iya. ngikutin era hype gitu ya. Iya. Bukan emang Emang langsungnya bahaya. dari dulu gitu. Bahaya, Pengennya cita-cita. emang. Dan Tapi yang Ega dengar, sorry ngomong sebelum ngomongin tadi yang Ega dengar nih ya, ya. kalian kayak hardcore thrash gitu loh, seringai gitu nih. Ya, karena emang ada salah satunya mungkin yang backgroundnya agak di metal gitu kan. Kata Ega yang tadi balik lagi Iya. yang tadi pemikiran kalian pasti ke bawah di band ini Betul. loh, gitu. Soalnya yang saya ini namanya dikit ya. Soalnya yang Banyak juga nggak apa-apa. Soalnya kalau melihat dari yang udah band-band sebelumnya, jadi si karakter kita itu mau nggak mau dibentuk dengan apa yang kita dengar sih. Iya. Itu. Jadi misalkan Jadi saya karakter. tiap hari misalkan dengar Maggie Jet, pasti pas begitu bikin lagu otomatis Maggie Jet anak saya Etik kan? itu bisa dipungkiri. Jadi ya kalau misalkan yang audiens yang denger si pop hardcore tesnya itu mah monggo, jadi hak mereka. Tapi kalau untuk saya pribadi sih ya hardcore sih pop ya jika gitu. Ya maksudnya sorry bukannya nyamain ya, bukan nyamain, Aman. cuman kan Ega ngedengerin tuh seringai gitu. Ya. Jadi anjing kayak Ega juga pernah ngomong ke si Angga, seringai pisan gitu kan. Si Angga nerima gitu. Anjing oke, mantap. Kalau bisa dibilang salah satu influence kami. Mungkin ya, Betul. bisa jadi ya. Betul. Salah satu influence Betul. kami ya Seringai. Momen loh di Candi. Hmm? Momen di Candi. Oh, just Gas. udah Nonton kan kalian? nonton dong. Main nggak? Mudah-mudahan Insya Allah. Main. Mudah-mudahan pihak penyelenggara lihat dan dengar. Nanti Ega kenalin ke orang belakangnya. Oh, Siap. Bisa sekarang? Halo? Siap. Halo Pak. Siap. Agustus sering aja jadi. Hah? Terjadi sih. Parah. Parah. Si Ariana sibuk di Lawless. Terjadi. Istilah namanya lah ya, istilah buat persepsi tiap orang kan beda-beda ya. Ya. Artinya kayak gimana istilahnya, kita yang ngasih pisau. Nah, si pisau itu bebas buat kalian mau digunain buat apa, motong Setuju. daging, motong bawang, Betul. entah itu Betul. apa. Setuju. Yang penting kita ngasih pisau. Ya. Istilahnya hardcore-nya gitu. Setuju. Sip. Setuju. Betul. Filosofi itu setuju. Dan maksudnya persepsi para audiens lah ya. Ya, betul. Jadi kalian mau dengerin ini kayak Sugan kayak Roma Irama juga bisa jadi. Ya. Monggo. Monggo, terserah. Hak kalian. Mungkin kalian juga nggak kesinggung kan? Ya. Sorry ya. Punten bisa enggak salah nyari. Karena baperan. Nah, itu. Cangkel itu maksud namanya. Tadi kieu Cangkel ya maksudnya tuh. Halo. dua lagu yang kalian udah bikin, Ya. Dogma Propaganda sama Mengecam Stigma, Oke. yang udah di-share sama kalian. Tuh. Sebenarnya sebelumnya tadi kalian udah ngobrol tentang materi lagu kalian. Ya. Ada 4, mungkin ada 5, mungkin lebih. Ya. Kenapa sih kalian milih 2 lagu itu dulu buat yang di-share buat ke khalayak audiens di sana? Yang ada itu. Mungkin Aduh, aing sok bingung nanya naon deui. Rada panjangan atuh. Nih teh ngawanggong di leuna aing. saya uraikan sedikit ya. Mungkin kan kalau si band kan harus punya karakter, harus punya misi dan visi ke depannya. Mungkin ya 2 lagu itu emang mungkin Kayak istilahnya cool gitulah istilahnya. Cool. jadi
mencitrakan tah si Impop teh hardcore-nya kayak Kayak gini, gini. mengangkat isunya kayak gininya. Jadi cuman gambaran aja untuk nanti kedepannya full album memang nggak jauh dari itu. Jadi ya tentang keresahan. Oh jadi gini itu tuh si Info tuh Nah, gitu. Jadi kebetulan kan dari kayak misalnya salah satu lagu kita yang berjudul Mengecam Stigma, Ya. itu emang kayak kita bikin fondasi Ya, masih awal. bahwa warna kita tuh kayak begini. Nah, itu. Pas kita ya kebetulan lagu itu kan saya juga udah bersangkut paut, terlibat tuh. terlibat lah, Langsung terlibat udah pas terlibat di lagu pertama. Ya kita memutuskan kalau lagu itu ya lagu pertama kita lah, kita brandingnya itu. Jadi si ngasih tahu ke para pendengar bahwa warna kita tuh kayak ya, kayak gitu. Ya, gini. Ini loh info. Iya. ya, Hardcore Info tuh gini Nah, gitu. betul. Itu kayak clue gitu. Kayak misalkan kalau misalkan dan mudah-mudahan nih album kita misalkan beres dalam waktu yang singkat dan emang cepat, nanti bakal kerasa banget gitu. Kayak oh emang hardcore-nya Info tuh gitu. Kenapa kalian milih hardcore gitu? Ketambah hardcore yang lagi happening sekarang. Kenapa? Ya karena emang dari backgroundnya. Sorry kita intermezzo-nya. Oke. Gak ada di question list. Ya. Oke. Ya mungkin yang tadi di awal diobrolin ya emang ciri khas. Pertama sih emang influence dari masing-masing personil, lagu yang apa dia dengerin ya hasilnya ya emang kan si Infop itu kan emang mempersatukan, emang harus terlibat semua ya, jadi aja hasilnya ya emang kayak gini. Misalkan Iki sukanya misalkan metalcore, saya sukanya punk, Angga sukanya reggae, Ilham sukanya metal, terus Dendi pasti sukanya misalkan melodic punk, deathcore ya. Jadi pas begitu disatuin Jadinya begitu. ya ini sih Info. Justru saya lebih senang kayak gini, jadi emang punya karakter Ya, betul. daripada kita anak hardcore usum kieu. Nah, Bikin aja Jadi gitu. kayak yang nggak punya karakter. Plagiat lah gitu ya. Ya, jadi saya pengen tuh pas begitu orang nggak perlu lihat orangnya, pas begitu dengar intronya Oh. jeng jet Info. Pengennya kayak jeng. gitu. Udah Info pas. Nah, jadi kan istilahnya lebih berkarakter aja gitu sih. Kayak Dokrin gitu misalnya. Nah. Kayak Dokrin tuh kayak emang nyiptain dulu ke orang tuh oh gini si Info tuh gitu. Kayak gitu sih. Ya. Jadi biar nggak bingung gitu kayak misalkan oh emang Info pun udah kieu gitu. Ya. Inilah Musiknya. musik ciri khas kami. Nah, jadi pengen memberikan warna tersendiri. Anjing si Info mah pun hardcore kieu gitu kan. Itu aja sih. Iya. Sorry, nambahin didengar dari lirik-liriknya nyambung dikit. Mm-mm. Si Info tuh kayak ya keresahan kalian terhadap mungkin bisa jadi politik. Ya. Kenapa mengarah ke situ sih? Sorry, hardcore bebas sih ya, bebas sih ya. Maksudnya lirik hardcore emang beda-beda sih ya. Cuman banyaknya nggak termaju ke politik Ya. gitu, kayak keresahan diri sendiri aja gitu kan. Nggak nyambung ke Ah, Nggak sampai ngerambah ke Ngerambah ranah jurang kan. ini dogma propaganda, Ya. kan? Boleh nggak saya jawab dulu? Boleh. Soalnya gini, saya sih pengen gimana ya, pengen membikin lirik itu ya pengen yang jujur aja. Jujur aja apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman rasakan. Bisa saya tuangin di sini sih. Soalnya saya nggak bisa mungkin nuangin, saya bukan apa ya, bukan tukang demo atau gimana gitu kan. Istilahnya pengen menyuarakan aspirasi. Istilahnya pengen berbuat sesuatu lah. Buat skena ya buat negeri inilah, tapi positif ya. tapi positif. Tapi padahal positif. mau demo lumayan masih kotak. Ampun lah. Sorry. Yang duit gocap. Sorry. Abdi mah idem. Sorry. Oh, idem tuh. Sorry. Alim. Ayo jangan lurus tadi. Jangan kata lurus. Tapi yang lain setuju kan? Setuju. Setuju. Karena itu Info. Sorry, lirik dibikin siapa sih sebelumnya? Ya kalau Semuanya apa terlibat kah apa di lirik? kalau lirik sih pertama saya. Nah. Cuman kan kalau misalkan kalau bikin lirik itu saya nggak serta-merta bikin lirik. Yang lagu misalkan anak-anak udah punya aransemen ya. Ya aransemenna terus saya bikin lirik. Geus ieu bisa euy.
itu bisa dikumanin guys, iya saya nggak gitu kan. Info itu si nyewa si arti Sampai info. lirik pun gitu Jadi- dilibatkan. Jangankan lirik, nentuin judulnya aja saya share dulu ke grup. Ya. Lagu teh liriknya seperti kieu. Ya. Cocokna jang judul laguna naon, terus bisa aya kayak lirik-lirik yang nggak pas atau misalkan bagian-bagian kata yang nggak pas, sok ada masukan nggak? Ya kadang kita dapat beberapa Nah, koreksi nah, dari teman-teman. Di semua lagu itu. Semua, Iya, semua. terus tambahan juga Semua, nih. semua. Kayak pas pertama pas yang mengecam stigma Ya, itu ya, kan. ya, ya. Saya juga sharing emang bawa aturan orang vokalis oge di Human of God dalam jeung Vokalis media. edan bukan? Jadi Edan. orang lebih ke sharing lah ke dia karena emang orang kayak ngerasana emang nyaman gitu nya. Orang lebih sharing lah ke dalam. Orang rek nyin band hardcore dan orang hardcore involved gitu nya, anu involved di involved kumasinya kira-kiranya gitu. Bikin lirik teh pertamanya gitu. Emang ada peran dia dulu Ya, gitu. ya. Pas pertama. Betul. Dan sampai ke sininya mah full Pajimen. Mungkin bisa jadi step-stepnya kayak pertama bikin lirik, terus di-share di grup, Ya. terus Minta lirik itu masukan. ya, minta masukan atau dibenerin sama siapapun Ya, Ya. betul. di band kalian gitu Ya, kan ya. betul. Step by stepnya gitu kan ya. Ya. Jadi intinya kita itu sangat open minded, open minded. Jadi menerima berbagai masukan lah dari siapapun itu gitu. Soalnya ya, Maupun dari luar info. iya. Selama itu positif, selama itu bisa membuat si info lebih wah, why not? Terima. Gitu sih. Pasti. Jadi enggak gimana ya, enggak kekeh untuk kumaha aing. Dari aransemen pun sama. Sama. Kalian lirik dulu apa aransemen dulu? Aransemen Biasanya sih. Iya, sok. Kadang ada juga yang Pak Jimin kadang iseng nulis, terus di-share. Di-share juga, Ya, di grup. kadang ada juga. Tapi kebanyakan dari lagu pertama sampai lagu yang Materi dulu. kedua itu Dari aransemen. Musik dulu. terjadi itu Pada dari saat- materi dulu, materi musik dulu. sebelum jadi nuansa tuh karena kita bikin nuansanya dulu gitu. Sebelum jadi nuansanya itu gitu. Dibikin dulu nuansanya kayak misalkan ini kita pengen lagunya yang sedih gitu. Jadi dibikin dulu dari aransemen musiknya gitu. Tapi kadang emang suka bikin juga Pak Jimen tapi di-share juga di grup gitu. Berarti udah setahun apa 2 tahun kalian berjalan info ini? Belum. Bulan Oktober tahun kemarin. Fix Belum ya. setahun sih. Belum setahun. Baru menuju ke sana. Mungkin Homeless udah setahun ya? Belum. Oh belum itu juga. Justru itu jarak si Homeless sama si Impopnya deket banget. Deket banget. Ya, Hitungan seminggu itu. hitungan hari itu 7 hari itu. Ya jangan nggak seminggu, tidak 7 hari. Deket banget, pokoknya deket Beda banget. kan 7 hari? Beda. Beda. Saminggu mah saminggu. Ya 7. Ah, atuh sama kareksa. Beda. Benar. Biasa. Paling, paling. Ceduh. Tuh kupu-kupu paling. Kayak MC dikoreksi aja. Pagi implop deh. Benar-benar kalian. Tapi hebat buat kalian. Bagus guys. Maksudnya Ika bikin appreciate tuh kalian tuh lintas genre bisa jadi tapi sama-sama underground kan ya? Ya. Lintas genre, lintas generasi tapi kalian bisa nge-involvein semua Ya. di satu band ini. Ya. Apa men? Info tadi. By the way kalian udah setahun lebih, udah setahun kurang. Sekarang baru ngeluarin 2 lagu. Apakah mau lanjut materi sebelumnya? Apa langsung ke EP kah? Ke album kah? Rencana sih kita album langsung. Jadi kalau untuk materi udah ada. Sekarang sih udah ada Tabungan 4. lah, ada tabungan. Udah ada 4 lagu dan beberapa aransemen, udah ada tabungan. Dan mudah-mudahan doain aja lah tahun sekarang beres ya. Ya, Doain amin. aja, Tahun sekarang. doain aja. Terus untuk si media-media kayak kita kan punya ada YouTube-nya, Yap. YouTube terus misalkan Kalian kayak boleh sebutin aja tuh. enggak YouTube-nya enggak.
YouTube info. YouTube ini. Ini YouTube hegemoni. Ya, Info ID. YouTube Info ID. Info ID ada di Spotify juga ada Info ID, di Bandcamp dan beberapa situs mungkin. Bisa Nggak dikepoin lah. Ya, Bisa Bisa dikepoin. dikepoin. bisa dikepoin. Bali. Like, share, And And subscribe. subscribe. Jadi kita istilahnya band yang ya pemain gitu. Sok we ketuan orang gitu. Bilih misalkan ya si Empo di mana nongkrongna gitu. Misalnya si Empo ke saya aja kumaha aya sih di dinya kumpit Sekarang. Ya. Itu misalkan kalau misalkan teman-teman kayak misalkan anak-anak SMA atau SMP kan kemarin juga beberapa event ketemu tuh sama anak-anak yang bener-bener lagi edan semangatnya kan. Berapi-api. Nah, Betul. ada yang ngomong nongkrong di mana, ya di mana. Ya kebetulan kita kalau misalkan nongkrong latihan di Pasir Gede yang di depan depan unsur Home base lah gitu. home base-nya bisa datang aja. Biasanya kita kalau misalkan latihan ya tiap malam Kamis hari Rabu. Tapi kalau misalkan hari-hari biasa juga kalau misalkan ada kepentingan kita suka datang aja. Nongkrong doang. Nongkrong Gabut, doang, gabut. lagi gabut, nongkrong doang. Tapi kita gabut nggak cuma gabut biasa. Aya hasilna. Push MR. Hasilna. MR. Sama Pus WR. Soalnya kadang-kadang soalnya ki bro kadang-kadang kan bete juga anu sorry kadang-kadang pengalaman saya dulu bete juga anu mung disampeurkeun ku audiens Audiensnya. pers mah terlalu bagi saya tuh Terlalu berat banget ya? pente anjir aing lain band mainstream aing lain band major label lain lah Anjing. Sorry. Ayo ngomong gitu. Orang mah kata kasarnya kami itu ada di sini ya karena kalian semua dengerin, karena kalian istilahnya Support support kami juga. dari awal. Jadi ya monggo yang mau nongkrong, yang mau sharing, ya udah ada beberapa lah anak-anak yang baru bikin band. Pernah sharing ke saya. Saya dulu kan domisili, kayaknya nyebutin nomor. No, iya. Saya dulu kan domisili di daerah Geprong, Warung Konang, Tapi ini lumayan. pas Sukabumi deket. Insya Allah. Mending Sukabumi mending Cianjur. Ya ngobrol. ada yang DM kan ada yang DM. Kebetulan kan udah beberapa event ketemu sama dia terus. Yang dulunya masih bocil sekarang udah SMA mau keluar. Dia tuh kebetulan sama band-bandan. Sampai nge-DM kepo-kepoin. Nongkrong di mana yang nongkrong bareng gadi datang. Cuman cakin kene can datang kene. Karena padahal teu naon sok kayak ulin. Terus anu wah, terus yang kedua, kurang kan buka band, kumaha sih yang lagu itu dia kumaha sih step by step tapi kita itu seneng kalau ada misalkan audien teman-temannya yang kayak gitu. Saya sih nganggapnya bukan kayak tadi Pak anjing motherfuckers lah fan mah. Sumpah, orang mah eta mah dulur urang, babaturan. Betul, welcome. Jadi kalau misalkan pengen ada yang nanya-nanya gitu, sok lah. Selama saya tahu, selama saya mampu, kalau misalkan saya nggak tahu nggak mampu kan di sini banyaknya di info. Jadi bisa saling memberikan referensi dan masukan itu aja sih. Angga selalu stay kok di sini Kak. Nah, Nggak selalu stay. Asal jangan pagi, soalnya dia tidur. dan kalau misalkan Sih. kalau misalkan dia tak datang ke sini, oma tulah mau udud sorangan, di sorangan si Angga bawa kopi, warung jadi kopi. we meuli. Jadi support yang paling nyata itu dengan membeli produk. Nah, Tapi tenang beli di luar, cuman dia beli udah deh. Iya mah, Oke. iya mah keur Lebih bagus itu. Tapi nyata di luar. Lagi dia. bro, iya mah keur mau udud di luar, mau kopi di luar, di dia ngadon saya naon. Tapi sih ya tanggal dah mau bisa mau kopi di luar, gila. Baik. Kecuali buka tumblernya. Ya. Sorry, eta main permen show. Jadi Jadi ya, emang kita seperti ini ya. Impor ya emang seperti ini. Tapi setuju Pak Jimin maksudnya dengan mungkin bisa disebut punten di umur Pak Jimin yang selalu humble kepada junior-juniorna, Insya Allah. kepada anak-anak yang di bawahnya gitu, appreciate juga buat Pak Jimin. Jadi Insya Allah. selalu menerima masukan kepada siapapun nih. Ya, betul. Susah men gitu teh maksudnya. Biasanya senioritas mah emang telas pisan gitu. Biasa we ngomong senioritas apa tuh. Iya bener emang gitu biasa. Emang gitu. Cuma ya.
Soalnya kadang senior masuk kolontong gitu. Zoom ada yang di Zoom. Soalnya gini. Ayo closing anjing. Enggak. Sorry sih. Soalnya gini, saya juga kan pernah di posisi mereka. Bukan berarti senior saya dulu kayak gitu, bukan. Itu kan cuma oknum. Jadi kan saya dulu pas waktu SMP kelas 3 SMA saya kan main nggak di sini. Saya bukannya mau ngagulin daerah luarnya, bukannya. Orang mau nyebutin inisial Bandung, wah. Inisial. Wah, cuman pas saya pas ulin di Cianjur, main di Cianjur. Kan dulu kan GGM mah edan pokoknya band lu main di GGM band Cianjur. Lain. Dulu. Info can main di Cianjur. Oh, dulu masih kan awang. Saya masih kan SMP kelas 3. Enggak di GGM nan can aya. Lu info di GGM can aya. Ini saya kalau ngomongin dulu. Jadi pas begitu dilihat dari Cianjur kan emang ada beberapa oknum. Cik senior tuh dia. Di Cianjur, di oknum itu ya. Tapi kebanyakan sih. Tapi emang kebanyakan welcome. Cuman ada beberapa. Dan saya begitu main, ada teman tuh dulu waktu SMA kelas 1, sebutin aja ya. Namanya si Agi. Waktu kelas 1, mana resep band-band anu ekstrim gelin, resep. Jadi di mana tempatnya di Gelanggang. Dulu juga orang kayak itu kemana di Saparua. Asli saya waktu pas kelas 1 SMA baru pertama nginjak Saparua dengan line up pas pertama saya lihat di Slow waktu ada si Icannya, terus saya si Jeruji, emang si Om Dempak yang dengan low profile-nya, senior teh dan bukan mah. Terus saya si Ipan Skambek dengan burger ke yang sangat, wah, nonton. Pak Jimin ke kelas SMA kelas 1. Jadi dulu itu cerita dikit bro. Jadi dulu kan lihat orang yang pakai tato full body itu jarang. Pertama zaman itu ya. Jarang culik ya. Barang. Pas waktu itu pas lihat Ipan Skambek, dia tuh main nggak pernah main yang di puncak acara, main yang di pertengahan acara. Justru dia main tuh yang main kedua, ketiga, keempat. Pokoknya dari jam 10 sampai jam break duhur lah pasti waktu itu otomatis kan waktu datang tuh ada main bener-bener togoan lah. Kadang-kadang kan kalau misalkan saya pribadi emang dulu sok nawar nih ke panitia teh mau ngarandeun menang mikirkeun hese kan. Nah saya tuh belajar profesionalisme, belajar kudu kumaha sih orang sebagai band anu geus lumayan boga masa, band anu bener-bener cegah asarna dianggap batu senior. Jadi boga ngarang eta teh lain orang bisa jadi semena-mena gede hulu ngomong ngarang. Justru mereka itu contoh saya dulu pas waktu si Ipan waktu main waktu di Saparua tuh nggak ada barikade, emang kayak ngegis aja. Jadi si audiens sama si player itu talent emang bisa langsung kipin langsung nyatu. Apalagi waktu si Ipan buka baju, wah ada kacing iu. Nah, jadi kelihatan bener-bener si pemain band itu emang bener-bener edan jeung emang kasih kayak kita baru lihat itu iya. Pas begitu kita spotnya emang bener-bener ngerangkul. Dan pernah ada satu kejadian, bukan si almarhum Ipan Skambek ya. Almarhum Ican di Slow. Saya tuh dulu kesiangan datang ke sana, nggak kebagian tiket, habis dibariskeun ku si Ican mah, dibariskeun. Jadi mereka itu belaan pi-nya, pi yang buat tiketnya dipakai bayar tiket yang baru muncul asup. Nah, saya terinspirasi dari situ. Dan budak Bandung bisa kayak gitu. Tapi budak Bandung juga nge-appreciate ke orang Cianjur kayak almarhum Eben pernah ngomong ya. Muncan main di Cianjur can gede. Can. Justru memang barometer dulu itu di Jawa Barat yang saya tahu ya, maaf misalnya saya salah. Cianjur sama Bandung. Jadi saya cuman pengen lihat oh di Bandung teh dia kieu, oh di Cianjur teh dia. Tapi da emang urang mah jiwana emang orang Cianjur getihna Cianjur. Jadi lamun cek tiga pejabat ayeuna teh mas teu dibanding kalau negeri nih. Saya mah teh studi banding ke Bandung yang nyaho jeung kumasi kehidupan argon di Bandung. Wah, edan itu di Bandung. Jadi pas begitu pulang ke Cianjur teh bisa agak sedikit diadopsi nih ya.
sedikit diadopsi. Cuman di Cianjur juga pada waktu itu tahun 90-an kalau nggak salah emang lagi hype-nya underground. Pokoknya mah budak sekolah baheula mah jika budak anu rek acara we. Edan gitu punya ciri khas stylenya masing-masing. Anu metal na gondrong, anu hardcore na sinkroso, celana terus anu misalnya skinhead na galarunu. Jadi emang dilihat emang kesukaannya itu emang udah ditonjolin di sekolahnya. Gitu sih. Sorry jadi panjang. Dan sekarang nyambung dan sekarang dicantumin di info. Ya, gitu. Jadi pengalaman yang dulu ya sedikit demi sedikit saya aplikasikan dan direkom di info. Jadi ya emang senior itu emang harusnya emang ya seperti mereka. Dulu juga ada saya favorit banget senior di Cianjur, boleh sebut nama nggak? Jojo Bandit. Itu kalau misalkan bisa disebut, kalau menurut saya ya, the godfather of funk rock Cianjur dia. Attitude-nya, musikalitasnya, cara mengayom ke yang pemula lebih itu, ya yang lainnya sih banyak kayak terus kayak si Esa drummernya bukan drummer, bassisnya Nuri. Oke. Oh itu attitude-nya edan. Edan. Kayak gitu sih. Gitu. Kalau ngomongin masa lalu, jadi dibawanya ke sini sekarang. Dipanjang. Tapi info everybody. Oke. Kalian berarti dari 2 lagu itu langsung ke EP atau album ya? Langsung ke situ. Langsung. Dan sekarang baru 4 materinya. Ya. Di luar dari si mengancam stigma sama si dogma propaganda, di luar dari itu kan? Iya. Ya. Dan kalian bakal main di gigs. Insya Allah dalam waktu dekat besok ada 2 event. Yang pertama di Encore. Acaranya si Rebel Wave yang si Soy Rebel Cianjur yang sama si Jona Distorsi. Kalian bisa datang dari jam 12, mulai dari jam 12 sampai beres. Terus yang kedua, kita manggung di toilet yang di Anu. Soalnya cuma disebutkan ya tempatnya di mana. Jembatan Sirotol Mustaqim. Nah, pokoknya di pamfletnya emang ya, benar. Pokoknya buat kalian-kalian yang penasaran pengen dengerin lagu si Impo, kalau misalkan dengerin dari platform media musik digital kan asa kurang kumaha gitu ya. Kalau pengen lihat perform kita yang maksudnya realnya kayak gimana, bisa langsung datang, bisa kita silaturahmi, bisa sharing, bisa datang ke event yang berikut. Dan jangan lupa beli tiket. Soalnya bullshit kalau kita ngomong support beli tiket cadu bohong. Jadi yang betul, yang namanya support itu minimal beli tiket. Ngaku orang senior, ya masuk gratis. Ya saya misalkan saya. Agak closing Pak. Sorry, soalnya gini emang yang bentuk support yang paling nyata itu. Iya betul sih, setuju. Beli tiket. Soalnya kan kalau misalkan kita beli tiket. Gak apa-apa lah, gak beli merch mah mungkinnya. Yang depannya beli merch. Minimal beli tiket. Soalnya kan buat keberlangsungan event yang selanjutnya. Soalnya nyen acara teh bro asli. Komo mana datang ngariweukeun yang gratisan ngajebol. Kadona riweuh lah mending tong datang. Sumpah. Sudah menjadi roadman. Karunya nu gaduh event. Jadi pokoknya besok jangan lewat. Tadi Cianjur mah tara riweuh. Ya. Tara Udah closing. Alright guys, info everybody. Applause. We appreciate info. Terima kasih sudah datang di Hegemony TV di narasumber pertama di studio kita yang baru. Terima kasih. Buat kalian yang mau datang ke Hegemony TV boleh DM lewat Hegemony TV Official di Instagram dan komen di YouTube-nya Hegemony TV Official. Kalian boleh datang ke sini di DM atau di komen bebas kumasia. Jadi Ega pamit. Peace out man. Yeah.